Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi menyatakan ekspor kita 517 triliun. Dari ini, saya tanya, yang masuk negara berapa? Ekspor betul, tapi milik Cina, bukan milik Indonesia. Nah, kenapa geleng-geleng? Tunjukkan saya masuk ke negara. Ya. Nah, saya tanya gubernur, berapa masuk? Yang saya minta sekarang adalah lakukan audit. Berapa negara terima dari angka-angka tersebut? Tidak pernah mau keluar. Pertama clear ya, soal siapa yang berbuat apa nih. Jadi gini. Maksudnya sekarang, bukan dulu Anda mengatakan itu ya? Ya ini bukan soal dulu ini sebenarnya. Ini persoalan hari ini. Dan memang ini saya baca ini ada orang-orang yang ingin meruntuhkan kepemimpinan Pak Prabowo dengan membuat berbagai intrik-intrik ya. Kami ini relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi. Jadi kami nggak mau pemerintahan ini juga mengalami guncangan karena ada pembantu-pembantu yang membuat kekisruhan kan itu. Jadi kita memang berharap ya udah kalau ada menteri-menteri yang melakukan kesalahan, udah Pak Presiden harus melakukan reshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga ingin merespon tadi ke Pak Said Didu ya. Seolah-olah soal investasi di IMIP itu nggak ada benarnya ya. Seolah-olah ya, seolah-olah. Nggak apa-apa, itu bagian dari kritisasi dari Pak Said Didu. Saya mau bilang begini. Tadi pertama soal benefit bagi negara ya. Itu proses hilirisasi berkali-kali ketika Pak Jokowi masih presiden sampai hari ini juga di pemerintahan Prabowo Gibran itu mengatakan bahwa added value dari proses investasi di IMIP itu kalau dulu belum ada hilirisasi itu hanya 30 triliun per tahun. Sekarang 510 triliun per tahun masuk ke kas negara. Sebentar Bang, sebentar. Enggak, saya belum yang selesai. kedua ya, dari sisi enggak, kenapa manfaat tenaga kerja ya. Tenaga kerja di IMIP itu ada 110.000 manusia, 85.000 itu putra-putra Republik ini ya, mayoritas dari Sulawesi, mayoritas ya. Dan sisanya itu sekitar 27 sampai 30.000 itu dari China. Terlalu kecil, nggak sampai 20% ya. Nah, kemudian yang kita katakan tadi soal Pak Said bicara soal smelter. Ya smelter itu memang harus disiapkan dulu ya. Karena gini, hilirisasi itu kan fungsi smelter itu apa sih? Ya, merubah biji nikel menjadi nikel yang punya nilai tambah, misalnya ferronikel, ferromet, apa segala macam, harganya naik. Jadi dikelola di smelter itu supaya bisa diekspor dengan nilai jual yang lebih tinggi ya. Jadi memang ya smelternya harus disiapkan sebenarnya paralel dengan persiapan itu. Jadi itu yang kita bilang, jangan semuanya ini negatif. Persoalan tadi saya katakan, ini kan digagas oleh SBY, desain oleh pemerintahan SBY, diteruskan oleh pemerintahan Jokowi, dan dievaluasi sekarang ini dioptimalkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Gak ada yang salah dari semua proses itu. Kalau mau nyala-nyalakan ya salah dari awal kalau mau nyalakan. Makanya saya bilang kalau ini digoreng menjadi kesalahan pada Pak Jokowi itu nggak benar sama sekali. Yang menyala-nyalakan itu nggak punya data, nggak punya nasionalisme. Lalu kemudian kritisasinya kurang data. Produksi smelter di IMIP itu Anda punya data? Ada data 4,2 juta per ton. Anda punya uang itu kemana? Sebentar Bang. Bukan. Produksi smelternya itu 4,2 juta ton dari total produksi. Jadi kalau memang kita nggak dibutuhkan bicara, kita pergi aja. Jadi itu kapasitas smelternya 4,2 juta ton. Satu-satu dari kapasitas produksi. Kelihatannya acara ini siapa yang pegang mic aja. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Jadi jangan semua satu biar gampang ini ya. Satu poin per poin. Sebentar. Silakan. Supaya jangan miring terus opini bahwa seolah-olah itu nggak ada manfaat bagi negara. Silakan. Sangat salah juga. Yang mana yang mau Begini, saya kasih contoh paling gampang bagi masyarakat. Smelter saya izinkan penjual pisang goreng. Ini apa penjual pisang? Orang yang sudah bikin pisang goreng dianggap bebas pajak. Yang kena pajak hanya pisang. Jadi pada saat masuk ke pisang goreng itu namanya hilirisasi.
pemerintah memberikan kebebasan setelah mengolah or itu hilirisasi. Dan hilirisasi tidak kena pajak. Artinya semua angka yang dikatakan tadi itu adalah milik Cina. Betul. Milik Cina. Loh, duit pertama ya. Sebentar. Saya nggak potong Anda. Saya nggak potong Anda. Ya nanti kasih kesempatan saya untuk mengklarifikasi juga. Begini, lama sekali saya minta data. Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi menyatakan ekspor kita 517 triliun. Dari ini, saya tanya, yang masuk negara berapa? Ekspor betul, tapi milik Cina, bukan milik Indonesia. Nah, kenapa geleng-geleng? Tunjukkan saya masuk ke negara. Ya. Nah, saya tanya gubernur, berapa masuk? Yang saya minta sekarang adalah lakukan audit. Berapa negara terima dari angka-angka tersebut? Tidak pernah mau keluar. Oke? Keluarkan angka itu supaya kita tahu apakah betul nilai tambah itu dinikmati. Itulah saya menyatakan hilirasi yang terjadi. Coba dia membangun lagi baterai di sana. Kalau naik baterai bebas pajak lagi, nilai tambahnya nggak dinikmati. Sangat berbeda dengan umpamanya Freeport. Freeport membangun smelternya tuh di Gresik dan setiap tembaganya naik kena pajak. Karena di luar kawasan. Nah di sana enggak. Bukanlah, pakai hati aja lah membacanya. Jadi nggak usah. Saya tidak menyalahkan siapa. Kalau ini kebijakan salah, maka inilah kebijakan yang terakhir dibikin oleh. Jangan ada lagi. Oke? Jadi nggak usah membela mati-matian. Saya tidak mau, Pak. Saya 2015 saya ke Morowali. 2025 saya ke Morowali lagi. Itu jalan berlobang kayak apa? Jangan dibantah, Pak. Mall terbesar di sana, mall tanda kutip itu adalah Alfamart, Indomart. Katanya ekspornya 500 triliun. Oke? Fakta. Bank yang terbesar itu hanya Briling, BNI, Link yang ada. Terus kita harus diam. Sementara 9 tahun lagi tambang mereka habis. 9 tahun lagi 9 tahun. IMIP habis ya? Enggak, di situ. Terus Morowali. Jangan saya dianggap terus salah. Bahwa saya bukan, kalau ini kesalahan maka inilah kesalahan terakhir. Jangan melakukan lagi hal yang sama karena ini terjadi di Wadebai, di Maluku. Bentar, Bu Said. Jadi Anda menilai bahwa sampai detik ini tidak ada hasil dari IMIP untuk negara? Ada, tapi yang dibayar oleh pajak dibayar. Kan begini, Pak. Pajak material. Ini pada sini artinya bisa berkali-kali lipat yang harusnya diterima oleh negara. Ya, karena kalau sistem pemungutannya seperti terjadi di Antam dan Vale. Maka berapa kali lipat itu? Bahwa yang dipungut itu setelah diolah. Jadi nilainya lebih besar. Lebih besar. Ini bahan mentah. Ini enggak. Pada saat masuk itu, kalau Bapak di samping bandara itu kan penampungan tanah-tanah kan, Pak tadi itu. Nah, setelah masuk ke ini, maka ditimbanglah tanah itu. Dan dihitunglah berapa harga ornya, itu bayar royalti. Jadi, kalau Antam dan Vale setelah masuk pabrik diolah, baru ditanya berapa harganya. Baru jadi, kurang lebih bahan mentahnya sekarang yang didapat dari negara, pajaknya dari bahan mentah. Tapi kalau BUMN justru malah dari barang jadi yang nilainya udah berkali-kali lipat. Dan ini kalau di IMIP ini tinggal 9 tahun lagi habis nikelnya. Kalau didiamkan hari ini, maka betapa luar biasa ruginya negara. Bung Aiman, jadi supaya ada perimbangan data dan opini ya. Jadi tadi saya katakan. Ada yang salah di sini, Bung. Kalau kita bicara benefit bagi negara, itu nggak bisa ansi kacamata kuda hanya dari sisi rupiah. Ansi hanya rupiah doang ya. Benefitnya banyak. Pertama dari sisi rupiah, investasi dari 2014 sampai 2015 sampai 2014 itu menurut Direktur Komunikasi IMIP ya, Emilia Basar mengatakan bahwa itu investasi yang masuk sudah 630 triliun rupiah. Kemudian ya, kemudian devisa impor yang masuk, ya Google juga kan data ya. Yang penting kita punya data yang valid ya. Itu 252 triliun.
Kemudian benefit lain yang saya katakan, tenaga kerja kita, anak-anak kita yang ada di Sulawesi dan seluruh Indonesia itu ya, itu 85.000 tenaga kerja Indonesia dibanding dengan China yang hanya 27.000 tenaga kerja. Itu benefit, jangan dinafikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi di daerah Bahodopi, di dua kabupaten Morowali Utara Tapi itu saya harus tahu memberikan juga. dampak Oke. yang luar biasa. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik bahwa BUMN kita itu kemudian membayar pajak lebih mahal ketimbang milik asing? Jadi Itu kan gini, logika sederhana. itu kan soal, jadi gini, kalau sekarang ada Danantara sama BP BUMN, itu kan yang akan menyusun regulasi untuk bagaimana mengoptimalkan ya. Jadi gini, kenapa pentingnya gini juga, Pak Said Didu ya, Anda kan pelaku, tadi sudah mengaku bahwa kita pelaku di zaman itu. Kenapa enggak teriak di zaman itu? Saya teriak dan Jangan saya teriak hari oleh Jokowi. ini. Justru sekarang pemerintahan Prabowo ya kita Saya harus kasih dan jempol Sudirman, karena saya dipecat melakukan karena melawan pembenahan ini. secara luar biasa terhadap BUMN ya. Kenapa Danantara dan BP BUMN dipisah? Kemana lagi Itu nih? karena enggak, kalau tadi Bahas bicara apa singgung lagi? soal BUMN kan. Visi Pak Prabowo hari ini untuk mengoptimalkan semua keberadaan BUMN termasuk regulasi-regulasi yang tadi Bang Said singgung. Oke, Kan Anda itu. katakan Anda dipecat. Jadi jangan bilang nggak ada benefit sama sekali. Ini ya. Ya. Saya kasih contoh. Anda punya anak dan ada anak tetangga. Anak Anda bisa memberikan pemasukan terhadap tanah yang Anda kasih. Tapi Anda kasih anak tetangga yang tidak memberikan pemasukan. Apakah Bapak orang tua baik? Oke, clear kan? Itu asumsinya Itu sama. Enggak, nggak bukan. pas. Ini penyederhanaan. Karena Anda memuji orang-orang yang sama sekali BUMN membayar lebih banyak. Dia bisa menampung tenaga kerja sama dengan yang Anda katakan. Dia bisa kalau dikasih aset itu ke BUMN, maka dia menampung juga tenaga kerja itu. Tapi dia bayar pajak lebih banyak. Dan bisa BUMN mengerjakan itu. Vale segala macam bisa. Bisa, nggak ada masalah. Nah, sekarang tadi Lalu apa perlunya Nah. mendatangkan tenaga kerja asing? Mendatangkan ini investasi tadi asing? ramah investasi. Transfer knowledge jangan lupakan juga. Mana transfer Pak Said knowledge di Didu. sana? Ada transfer pengetahuan, Mana? Cina semua yang Loh, Anda operatornya. teriak-teriak di Bapak sini jangan- tapi Anda nggak Pak, masuk di saya Morowalinya. berkali-kali ke sana. Bagaimana transfer teknologi ini pelaku tadi Pak Afandi Pak. juga sudah memberi kesaksian. Pak, Sebagai orang yang terlibat di lapangan, jangan menafikan semua itu di atas kalau kertas. bicara Anda nggak masuk di knowledge, lapangan. Ini dengar. bukti ada saksi. Saya ini. berkali-kali di Kalau lapangan. bicara transfer knowledge, pernah nggak? Ini semua ada data jelas. Pak David data pernah ke sana? lapangan. Pak David pernah ke sana? Pak David pernah ke sana?